Satu. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lanjutan gimana cara kita setelah buat janji sama calon nasabah, kita mulai presentasi di depan calon nasabah. Ya. Terima kasih Bapak A atau Ibu atau Cici atau Koko sudah boleh memberikan waktunya. Nah, saya mau sharing nih apa yang kemarin saya share di telepon atau di WA mengenai presentasi saya yang saya minta pendapat sama Anda. Itu ya. Namanya adalah keranjang batu. Ada sebuah keranjang, isinya batu-batuan. Ya. Keranjang ini ditaruh di atas sebuah papan. Ya. Keranjang ini diangkat oleh seorang bapak. Sebutlah namanya Pak Ali. Itu ya. Di pinggir Pak Ali ada Ibu Ali, kemudian ada anaknya. Ya, anaknya KB lah, keluarga berencana, anaknya 2. Mereka berjalan di jalan yang tidak rata. Jalan tidak rata ini apa sih? Satu hari kita nggak tahu kapan kita sakit, nggak tahu kapan kita punya uang nggak punya uang. Ya. Kadang-kadang kita sakit, sehat, punya uang nggak ada uang, punya pekerjaan nggak ada pekerjaan. Jadi jalannya tidak rata. Capek ya berjalan jalannya seperti ini ya. Meja ini adalah pekerjaan Pak Ali atau bisnis. Ya. Keranjang batu ini adalah beban hidup keluarga Pak Ali. Ya. Nah, beban hidup keluarga Pak Ali apa aja sih? Pertama, makanan. Dia masih punya anak kecil 5 tahun yang paling kecil. Ya, jadi selalu di meja sudah ada makanan, belum lagi snack-snack. Ya. Apalagi biaya sekolah. Betul? Biaya pakaian, kemudian listrik, air, ya, kemudian kebutuhan selanjutnya yang gak kalah penting zaman sekolah anak adalah apa? Internet atau pulsa. Betul? Karena zaman sekarang kalau nggak ada internet nggak bisa daring. Betul? Apalagi kebutuhan misalnya rekreasi, cicilan. Cicilan ini penting karena kalau Pak Ali nggak bisa bayar cicilan, rumahnya akan disita. Jadi cicilan ini sangat penting nih. Pertanyaannya, Pak Ali setiap hari bekerja dan dari income-nya dia bisa memikul semua beban hidup yang ada di keluarga. Pertanyaan saya, bolehkah Pak Ali menurunkan tangannya satu? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena meja ini akan miring dan akibatnya apa? Semua beban yang ada di atasnya langsung turun menimpa keluarga. Apakah Pak Ali boleh menurunkan kedua tangannya? Pasti tidak boleh, karena ini akan semua terjun bebas menimpa keluarga yang dia kasih. Apa sih yang bisa membuat kedua tangan ini turun? Yang pasti bukan karena dia malas bekerja, tapi karena ada sesuatu faktor dari luar yang menimpa dirinya. Entah itu sakit kritis, entah itu kecelakaan, atau sesuatu menyebabkan dia hidupnya harus berakhir karena misalnya kecelakaan atau sakit kritis. Ketika kedua tangannya harus turun, keluarganya terancam. Betul? Sebenarnya ada satu cara supaya ketika kedua tangannya tidak bisa terangkat, keranjang ini nggak jatuh. Caranya adalah kita beri tiang di sini. Sehingga ketika Pak Ali nggak bisa dengan kedua tangannya, tiang inilah yang membantu keluarganya untuk menjaga keranjangnya tetap di atas. Saya mau menjelaskan tiang yang pertama itu apa. Tiang yang pertama adalah proteksi income. Apa yang kita lakukan oleh proteksi income? Contoh, income Pak Ali itu 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Ya. Dengan income 120 juta per tahun itu, Pak Ali bisa menghidupi keluarganya dengan lifestyle yang cukup nyaman buat keluarganya. Tuh. Proteksi income buat Pak Ali itu besarnya berapa? Kita bilang di sini. Misalnya Pak Ali usia 35 tahun. Anaknya yang terkecil adalah umur 5 tahun. Pak Ali harus terus bekerja. Sampai kapan?
sampai anaknya yang paling kecil mandiri. Anggaplah kapan anak kecil mandiri, misalnya anak perempuannya sampai dia berumur 25 tahun, lulus kuliah umur 22, dia kerja 2-3 tahun, sudah mapan. Dan berarti Pak Ali, berarti dia butuh waktu 20 tahun ya. Dan Pak Ali harus terus bekerja sampai usia 55 tahun. Masalahnya, apakah Pak Ali bisa jamin setiap bulan dia menghasilkan 10 juta untuk keluarganya? Apakah Pak Ali bisa menjamin dia tidak boleh meninggal? Dia tidak boleh sakit kritis, dia tidak boleh kecelakaan? Saya yakin gak ada yang bisa menjamin itu. Yang kita bisa jamin adalah kita berikan proteksi income buat keluarga. Contoh Pak Ali itu 120 juta per tahun. Itu jumlah proteksinya adalah 120 juta dikali 20 tahun. Berarti berapa? 2,4 M. Betul? Nah, bagaimana cara kerja proteksi income ini? Dalam kehidupan yang kita sendiri tahu, ya tiba-tiba Pak Ali terkena anggaplah COVID, gitu ya, dan sampai dia harus meninggal dunia. Dalam kondisi duka itu, Ibu Ali menangis terseduh-seduh. Sebenarnya ketika dia menangis itu yang dipikirkan bukan hanya kehilangan suaminya, tapi bagaimana cara dia menghidupi kedua anaknya dalam kondisi seperti itu. Tiba-tiba dalam kondisi duka itu, Ibu Ali mendapatkan di tabungannya ada transferan sebesar 2,4 miliar. Apa yang Ibu Ali lakukan? Cara paling gampang supaya di kala masa duka itu uangnya tetap bisa beranak pinak adalah kita depositokan. Anggaplah dapat bunga sebesar 5%. Berarti bunganya dapat berapa? 2,4 M dikali 5%. Adalah 120 juta bunganya per tahun atau 10 juta per bulan. Masalah hidupnya selesai ya dari bunganya. Pertanyaan saya, ketika keluar ini per bulan, ininya masih ada nggak? Inilah yang kita sebut sebagai dana abadi. Selama 24 M masih ada, akan terus keluar 10 juta meskipun Pak Alinya udah nggak ada. Jadi Pak Ali sehat atau Pak Ali dipanggil Tuhan, income tetap keluar buat keluarganya. Bagus kan? Dan anggaplah ketika anak yang pertama sudah mau kuliah, 1 M-nya itu dipakai. Sisanya masih ada 1,4 M, sisanya dipakai lagi buat anak yang kedua kuliah. Jadi dana abadi ini bisa meng-cover biaya hidup dan biaya kuliah anak Pak Ali meskipun Pak Alinya udah nggak ada. Yang kedua adalah apa sih? Yang kedua adalah pagar PPH. Pak Ali harus waspada terhadap sakit kritis. Pertanyaannya, hari ini sakit kritis seperti apa sih yang kita takutkan? Misalnya cancer. Untuk cancer hari ini butuh uang berapa sehingga ketika cancer datang kita siap? Anggaplah 250 juta. Ya, wah setelah Pak Ali tahu, wah saya harus siapkan. Jangan sampai ketika resikonya datang, cancer datang, uangnya belum siap. Berarti Pak Ali mempersiapkan. Ya, ketika penyakit kritis datang dia harus punya 10 juta. Dia punya target, oke, saya harus siapkan dalam 5 tahun ini harus ada. Supaya jangan sampai rumah saya dijual, kendaraan saya dijual. Akhirnya Pak Ali menabung 50 juta per bulan. Atau sekitar 4,2 juta 20 juta per tahun atau 4,2 juta per bulan. Dengan syarat cancernya nggak boleh datang sebelum 5 tahun. Kalau cancer datang sebelum 5 tahun, habislah sudah. Akhirnya Pak Ali siapkan, saya mau nabung 4,2 juta per bulan. Tapi Pak Ali nggak punya income sebanyak itu. Boleh saya sharingkan sebuah solusi? Namanya pagar PPH. Dari usia 35, ketika Pak Ali ikut program pagar PPH, masa tunggunya hanya 1 bulan. Sehabis itu, ya,
Nggak usah bilang nabung 5 tahun, tapi sampai usia 85 tahun, setiap bulan oleh pagar PPH ini akan disiapkan uang sebesar 3 miliar. Setiap tahun ada dana 3 miliar. Ya, jadi kalau sampai Pak Ali sampai masuk rumah sakit ada dana 3 miliar. Bahkan ada dana cadangan 12 miliar kalau ini nggak cukup. Setiap tahun sampai usia 85. Jadi dia nggak usah khawatir. Apapun sakitnya itu di cover oleh pagar PPH ini. Bayangkan, untuk nabung sendiri dia butuh 4,2 juta per bulan. Untuk pagar PPH dengan manfaat ini seperti ini, preminya hanya 1,5 juta per bulan atau 18 juta per tahun. Dan kerennya lagi, Pak Ali setelah dia nabung 20 tahun akan cashback. Kalau 10 tahun 180 juta, 20 tahun berarti berapa? 360 juta. Setelah dia bayar premi sebanyak 20 tahun, nanti setelah tahun ke-20, uang yang sudah dia bayar ini akan di cashback kembali. Bagus kan? Jangan lupa jelaskan ini sama calon nasabah teman-teman. Bantu mereka untuk dapatkan proteksi dari keranjang batu ini. Congrats.